Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham wa firiz zunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladhi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz salam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wal udaba'il amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa ibadil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nah, khususan dalam muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari annallahu yaghfir lahu dzunuba wa yarham darajati bil jannah. Nafa'anallahu bihi wa bil daraini lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya hadirin para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Qadar, wabil khusus tentunya yang sama-sama kita muliakan tadimi DKM kita Pak Ustadz Eko, para asatidz yang lain, ada Pak Ustadz Iwan, Pak Ustadz Amir, para hujat, Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Qadar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Masih semangat ngajinya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, istiqomah kita setiap habis subuh Sabtu istiqomah ngaji, maka insya Allah inilah menjadi bekal kita, amal soleh kita, mudah-mudahan dimaktub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mempermudah jalan kita menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf pagi hari ini saya nggak bisa lama-lama menemani Bapak Ibu sekalian ngaji karena pagi-pagi banget saya harus di Senen, stasiun Pasar Senen. Kita
Kalau mau saya batalkan sepihak kasihan Ustaz Eko. Malam baru ini. Jadi nggak enak kita berangkat, tetap ngaji sebentar. Seperti biasa kita ngaji kembali kepada kitab kita yang lama, karena kemarin sempat beberapa tema selingan. Sekarang kita kembali kepada materi kita yang lama tentang kita masih terkait dengan akidah, memperkuat keyakinan kita, akidah kita biar benar. Nanti baru melangkah ke yang lain. Ini masih beberapa kajian, beberapa bab. Tinggal satu bab sih yang tentang akidah, baru nanti pindah ke ilmu, baru wudhu, tentang wudhu, baru masalah sholat. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat, afiah, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan oleh Allah. Kita putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dulu lama udah tadi ya, yang tentang terkait dengan ini dulu pernah kita sampaikan tentang akidah ini. Beberapa hal, beberapa perbuatan atau ucapan yang bisa membawa kita kepada kekafiran. Seperti yang kita sampaikan ini penting, apa sekali lagi kita sampaikan, karena dalam kehidupan sehari-hari itu barangkali ada di antara tingkah laku kita, perilaku kita, ucapan kita yang kita nggak sadar, ternyata kita sudah menjadi kafir atau kita sudah kehilangan iman kita. Ini penting, makanya harus kita perhatikan, apalagi untuk anak-anak kita, apalagi di zaman sekarang ini. Mohon maaf nanti terkait dengan ini, zaman sekarang ini Bapak Ibu yang suka lihat medsos, nah ini nih medsos, pada megang HP semua Bapak Ibu ya, pada megang HP semua nggak? Kebanyakan ini jamaah ini tiap hari megangnya HP nggak nih? Nah, iya kan, tiap hari megangnya HP, terutama ibu-ibu ya Bu ya. Sekarang apalagi kalau di TikTok Bu ya, dilihat itu gimana itu konten-kontennya itu, Masya Allah, astagfirullahaladzim, banyak banget yang kayak begitu. Nah ini yang nanti juga masuk ini sudah salah kaprah, seolah-olah mempermainkan agama, banyak konten-konten yang seperti itu. Termasuk nih saya singgung sedikit sebelum kita masuk di sini, makanya ini penting saya sampaikan. Di TikTok itu ada sekarang tuh, mohon maaf ya Allah, kita itu TikTok itu sekarang itu kontennya ya, orang itu kan sekarang nyarinya banyak followers, banyak subscriber. Kalau YouTube ya subscriber, kalau TikTok ya followers. Sekarang apa-apa yang tidak pantas dijadikan konten sekarang jadi konten. Tapi ya itulah anehnya masyarakat kita yang sedang yang seperti itu, yang aneh-aneh gitu, yang kontroversi, yang jorok-jorok itu jadi ini. Maaf, urusan sekarang aja itu, urusan rumah tangga, urusan suami istri aja jadi konten itu, dan itu paling banyak itu, seolah jadi lelucon gitu. Urusan suami istri, mohon maaf, urusan orang dewasa. Dan itu saya herannya kenapa itu bisa lolos gitu loh, jadi konten. Coba bayangkan kalau ditonton itu oleh anak-anak kita yang baru remaja, yang baru usia pubertas, rasa ingin tahunya besar, apa nggak bahaya begitu? Itu yang kita perhatiin. Terus salah satu konten yang terkait dengan ini nanti juga yang membuat kita kafir itu, ada konten yang sekarang udah termasuk salah satunya udah ditangkap kayaknya itu, konten tentang, mohon maaf, perempuan berhijab. Dia suka kontennya itu review makanan kuliner, ya kan? Tapi dia itu aneh, dia berhijab tapi yang direview itu makanan-makanan yang haram, itu kan yang bahaya. Malah yang direview terakhir itu sebelum dipermasalahkan, dia review makanan yang terbuat dari apa, sate mohon maaf itu sate babi, kan kalau dalam akidah kita kan haram, tapi dia review itu, bahkan dia mempraktekkan langsung makan, padahal dia seorang muslimah.
lebih parah lagi pas dia makan terang-terangan membaca bismillah. Lah ini kayak gini-gini nih kan, mohon maaf, ini kalau anak-anak kita itu tidak tahu, tidak menyadari bahaya. Mengapa? Karena itu semua perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan seorang menjadi rusak akidahnya, menjadi kafir. Maka ini yang perlu kita hati-hati anak kita itu yang sekarang, apalagi ya anak kita itu nggak bisa lepas sekarang dari TikTok itu. Jangankan anak kita aja gitu Ibu ya, tidur aja dekat sama HP kita kan Bu ya, bangun tidur HP pegang lihat TikTok, lihat apa lagi ya, ini yang bahaya. Makanya ini ya lagi-lagi kita harus memberikan batasan. Makanya kayak kebijakan Pak Gubernur nanti kalau pembatasan HP atau apa ya, yang baik-baik kita dukung, yang kurang baik ya kita kritik begitu. Tapi yang baik-baik memang keadaan kita itu seperti itu sekarang. Anak-anak kita itu berapa orang sekarang anak kita tergantung dengan HP, kemudian melakukan perbuatan yang bahkan kriminal itu karena megang HP. Terus baik kita mulai dengan tadi yang saya sampaikan basmalah, karena diantara sesuatu dulu pernah saya singgung sebentar tapi sebelum waktu itu belum sempat kebaca, bahwa termasuk diantara perbuatan yang bisa membawa kita kepada kekufuran itu ya tadi seperti kita sampaikan di cerita. Maka mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Au basmalah ingda syurbi khamrin au zinan. Di antara perbuatan yang bisa membawa kita kepada kekafiran, au basmalah, yaitu jika seseorang membaca basmalah ingda surbi khamrin, ketika dia akan meminum khamr, meminum minuman keras, au zinan, atau melakukan perbuatan zina, istighfafan, karena dia merendahkan, meremehkan bismillahi ta'ala, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang kok mau melakukan perbuatan dosa, mau melakukan perbuatan maksiat, kok malah baca bismillah, itu sama aja ngeledek Allah, sama aja ngeledek Allah. Allah kan larang, haram hukumnya berzina, nggak boleh kita berzina. Haram hukumnya kita nyolong punya orang, hukum kita ini malah kita mau nyolong, mau zina malah bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab yang lain sudah disebutkan itu. Imam Suyuti juga mengatakan seperti itu, karena bukan pada tempatnya. Bismillah itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang penting. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bizikrillah aw la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta fahuwa abdar. Malah dipraktekkan untuk yang sebaliknya. Mau melakukan perbuatan yang dosa menjijikkan kok malah baca bismillah, ya sama aja ibu nyuruh anaknya, nyuruh misalkan melakukan sesuatu tapi nggak dilakukan, atau melarang melakukan sesuatu malah dilakukan tapi dengan bilang ke orang-orang nih yang nyuruh ibu saya, bapak saya. Nah ini kan nggak ini. Jadi inilah. Jadi kita harus tahu tempatnya. Masa mau melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah kok malah kita baca bismillah, itu sama aja ngeledek kalau kita ngeledek Allah. Makanya itu bisa membawa kepada kekufuran. Itu yang pertama. Jadi yang bisa membawa kekufuran itu diantaranya baca bismillah ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, larangan Allah kita lakukan tapi malah kita melakukannya dengan baca bismillah. Atau mengatakan siapa orang, lau amaroni Allah, seandainya Allah memerintahkanku, wa rasuluh, demikian juga rasulnya memerintahkan, bikadza, dengan suatu urusan, dengan perintah ini, lam af'alhu, maka aku tidak akan mengerjakannya. Ini sombong. Misalkan jelas-jelas orangnya ngomong begini, kalau Allah nyuruh aku begini, Allah dan Rasul nyuruh aku begini, aku nggak akan ngerjain. Tapi terang-terangan begitu. Kalau misalnya sama, misalkan kayak gini, kalau Allah dan Rasulnya aku nyuruh aku sholat, kita udah diperintah oleh Allah dan Rasul sholat, tapi ketika ada suruh sholat malah menantang, malah melawan dengan terang-terangan, nggak mau, aku nggak mau ngelakuin, ngerjain apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Nah dengan apa? Niat ini meremehkan, melawan, menentang perintah Allah dan Rasulnya, itu juga bisa membawa kita kepada kekufuran. Jadi hati-hati. Ini kadang-kadang kan kita dalam ucapan sehari kadang bercanda anak-anak kita gitu. Makanya bercanda juga ada tahu tempatnya.
Kadang-kadang kan gitu, kalau guyonan anak-anak remaja kita itu kalau disuruh apa, gitu. Kalau sombongnya kan gitu, kadang-kadang ngapain gitu kan, ngapain saya melakukan begitu, itu nyusahin aja itu kan, kadang-kadang kan begitu tuh anak-anak kita. Makanya terus hati-hati, jadi itu nggak boleh. Atau juga begini, au annahu law atani al jannata ma dakhaltuha istighfafan au inadan. Nih atau, dan ini sombong lagi nih, kita ini sebagai hamba, kita itu orang hidup, kita itu tujuan terbesar kita itu setelah mati biasanya apa? Setelah mati nanti kita itu kepinginnya apa? Masuk surga. Tapi ini kok dijadikan lelucon. Misalkan ada orang ngomongnya kok songong banget begini, lau atoni al jannata ma dakhaltuha istighfafan. Seandainya aku nih, inget ya, aku nih, misalkan orangnya sombong banget, seandainya aku nih dikasih surga sama Allah, aku nggak akan masuk ke surga, males saya. Sombongnya seandainya begitu, padahal semua orang itu, ya kan, pingin semua orang itu masuk surga. Tapi ada orang yang begitu sombongnya mengatakan la atoni jannata ma dakhaltuha. Seandainya aku nih, saya mah orangnya asik-asik aja, masa nggak butuh, saya nggak percaya itu surga neraka, misalkan begitu. Seandainya aku dikasih surga sama Allah, aku nggak mau masuk, aku sombongnya sampai begitu. Itu juga apa namanya, menjadi kafir. Sampai andainya kita mengucapkan seperti itu, lau a'tani al jannata ma dakhaltuha. Seandainya Allah ngasih aku surga, aku nggak akan mau masuk ke surga. Seandainya ada orang kok berani ngomong seperti itu juga bisa membawa kepada kekafiran. Makanya itu hati-hati, mulut kita ini kalau ngomong dijaga, mulut kita ini kalau ngomong harus ini, karena semua ada efek, ada akibatnya. Ucapan-ucapan kita ini yang keluar dari lisan kita ini bukan tanpa konsekuensi. Ucapan maupun perbuatan itu ada konsekuensinya. Maka kalau di medsos itu gimana tuh, kita lihat orang ngomong seenak-enaknya aja, ngata-ngatain orang seenak-enaknya aja, dia pikir itu nggak ada konsekuensinya. Apalagi namanya medsos, seumur hidup. Apalagi kalau kita memfitnah orang, menggibai orang, memfitnah orang dengan sesuatu kita posting, nggak bisa dihapus. Apalagi kalau udah ada yang nge-share, nah seumur hidup kalau itu nggak bakal nirang. Sampai anak cucu kita, misalkan kita posting tahun sekarang 2025, itu sampai akhir kiamat nanti, namanya kalau medsos elektronik itu nggak bakal hilang Bapak Ibu. Kalau udah ada yang baca, apalagi nge-share, terus dibaca orang, fitnahan kita itu, tindakan buruk kita itu, yaitu jariah kita Bapak Ibu, jariah kita itu. Selama itu dibaca orang, yaitu ibu terus dapat dosa terus seumur hidup, sampai ibu meninggal itu tetap dibaca orang, itu dosanya tetap berjalan, tetap kita menikmati dosa itu. Coba bayangkan. Makanya kalau medsos kita pergunakan yang baik-baik, kita mengajak orang yang baik, menumbuhkan optimisme, mengajak yang baik, Bapak membuat konten-konten yang baik, itu yang bermanfaat kalau dibaca orang, menjadi jariah kebaikan. Nah inilah di sisi medsos tuh, ini bahayanya, plus minusnya. Di medsos itu, mohon maaf, di HP kita itu, kita bisa menemukan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk juga ada. Sekarang Syekh Google aja itu, Syekh Google, ya, Syekh Google. Kita nyari di situ semuanya ada. Itu kalau mau yang baik-baik, Bapak Ibu mau nyari yang baik, di situ ada tuh Syekh Google tuh. Apalagi sekarang AI, ya, ChatGPT. Wah, sekarang orang nyari apa aja di situ dapat, semuanya ada di situ. Kalau kita manfaatkan untuk baik, kita mau belajar di situ dapat semuanya. Nah kan kita mau isi konten-konten yang baik, pahala kita terus mengalir. Tapi kan sekarang Indonesia itu kan enggak, yang jelek-jelek itu yang banyak disukai. TikTok tuh rame karena itu gampang banget, joget-joget di situ enak banget, lagunya banyak banget pilihannya. Saya aja suka ya Bu ya, ngaku dah Bu, lagunya kan bagus-bagus ya Bu ya. Apalagi kalau kita bikin video apa dikasih lagu, waduh mantep banget dah. Itu lagunya mulai dari lagu jadul sampai yang paling baru ada semua. Nah itu kalau kita nggak ini repot. Dan ini tuh memang yang paling banyak penggunanya media sosial sekarang, yaitu TikTok. Dia memang praktis, bisa untuk konten-konten bagus, positif, dan itu udah enak, guyonan, ada duitnya lagi. Nah itu kan TikTok kan seperti itu.
ada duitnya lagi, bisa menghasilkan uang lagi. Banyak orang-orang yang kaya, selebgram dari TikTok gitu, udah enak, seneng, dapat duit lagi. Nah itulah godaan akhir zaman, zaman medsos, zaman digitalisasi. Tapi kita itu sangat rentan terhadap akidah kita bisa rusak. Ini yang perlu kita hati. Kita udah nggak bisa menghindar. Zaman kita, tuntutan zaman kita, godaan zaman kita itu memang seperti ini. Kita hidup di zaman sekarang, nggak seperti kakek nenek kita yang hidup di zaman dulu belum ada medsos. Mereka peluang dosanya lebih kecil, Bapak Ibu. Iya, nggak kenal HP, nggak lihat macam-macam di situ. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang, yang sedikit-dikit HP, kita mau apa-apa aja HP, lapar tengah malam tinggal pesen pakai HP semua, mau bayar apa-apa nggak usah ke bank, nggak usah kemana-mana, tinggal pencet sudah nyampe. Di satu sisi membawa kemudahan, tapi di sisi lain membawa banyak mudarat. Tergantung kita memakai, tergantung kita menggunakan HP kita ini untuk apa. Ini yang terpenting. Jadi ini kita perlu ini, makanya kita perlu kasih nilai dalam arti kita hembuskan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan dalam amal kita. Terus praktek ini nih, medsos ini sangat berbahaya kalau tidak kita kasih rambu-rambu, terutama anak-anak kita. Lagi-lagi sekali anak-anak kita, kalau kita yang udah dewasa mungkin pemikirannya sudah jernih, pemikirannya sudah matang. Kita yang dewasa kadang-kadang medsos begitu bahasanya, apalagi anak-anak kita yang kadang-kadang luput dari pemantauan kita. Maka ini jangan sampai karena itu tadi kita jadi begitu. Jadi tadi termasuk tadi, mohon maaf, yang bisa membawa kita kepada kekufuran adalah kita songong. Jadi seandainya aku dikasih surga sama Allah, aku nggak mau masuk karena kita sombong. Atau gini, walau akhadani bitrakis sholati ma bi minasyiddati wal maradi dzalamani. Atau kita ngomong nih seenaknya, misalkan ngomong kita begini, seandainya karena kita nih meninggalkan sholat karena sesuatu hal, nah ini terus kita ngomong gini, kita udah meninggalkan sholat tapi kita malah merasa tidak bersalah, bahkan ngomong begini, lau akhadani bitarkis sholati ma binasyiddati wal maradi dalam, seandainya Allah menyiksa aku karena aku meninggalkan sholat, karena aku sakit, maka Allah telah berbuat zalim kepadaku. Nah ini kita ngomong gitu nih, Allah zalim sih pada, seandainya aku kok disiksa karena aku sakit nggak sholat, itu Allah zalim loh sama aku gitu. Kita ngomong begitu karena apa? Mohon maaf, kita udah sampaikan berkali-kali, kita dulu udah pernah sampaikan bahwa sholat itu ibadah wajib, yang satu-satunya ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan apapun keadaannya, kondisi apapun, situasi bagaimanapun, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Diingat hadisnya, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Jadi sholat itu kewajiban, satu-satunya kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang akal kita masih berfungsi. Kalau kewajiban yang lain karena suatu sebab bisa kita tinggalkan, boleh kita tinggalkan. Sebagai contoh, udah sering saya kasihkan, zakat wajib tidak Bapak Ibu? Zakat wajib enggak? Boleh enggak kita tinggalkan suatu ketika? Kalau ada uzur misalkan, mohon maaf, pas Bapak Ibu, mohon maaf nih, ini bukan kita berharap, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Suatu saat misalkan Bapak Ibu punya usaha terus bangkrut, modalnya habis, Ibu nggak punya apa-apa lagi, jangankan untuk zakat, untuk makan sehari itu aja kurang. Ibu boleh nggak ninggalin zakat? Boleh nggak? Boleh. Zakat nggak wajib lagi malah buat kita, boleh zakat kita tinggalkan. Atau Ibu puasa Ramadan itu wajib nggak hukumnya Bu? Wajib kan? Puasa Ramadan wajib. Tapi Ibu sakit, kalau nanti tetap puasa sakitnya tambah parah, boleh nggak Ibu nggak berpuasa? Boleh, nanti diganti yang hari yang lain pas sehat. Itu kan boleh ditinggalkan puasa ketika kita dalam keadaan sakit, itu udzur, itu boleh. Haji wajib nggak Bu?
Nah, tapi kalau ibu belum punya modal, belum punya duit, boleh nggak haji kita tinggalkan? Boleh. Malah kita mau haji nggak punya ongkos, bagaimana ceritanya? Ya kan? Boleh haji itu kita tinggalkan ketika kita, tapi nggak demikian dengan sholat ya Bu. Sholat itu keadaannya bagaimanapun, situasinya bagaimanapun, sholat itu nggak boleh kita tinggalkan. Nggak biasa sholat, nggak bisa diri, harus boleh sholat dengan duduk, nggak boleh duduk, boleh sholat dengan berbaring, nggak bisa gerak, boleh sholat dengan isyarat. Bahkan seandainya nggak bisa gerak apapun, tapi otak kita masih sadar, kita tetap kewajiban sholat hanya dengan meniatkan sholat. Itu yang sholat, yang membedakan sholat dengan yang lain. Maka sholat disebut yang agama. Nah kok kita dalam keadaan sakit, terus kita ogah sholat, terus ngomong kita, saya kan sakit, kalau Allah menyiksa karena saya nggak mau sholat karena saya sakit, Allah berarti dolim sama saya. Nah ini makanya jangan seperti itu, jangan seperti itu, hati-hati. Jadi itu nggak boleh, karena sholat itu kewajiban yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan, apalagi kalau kita menggampangkan. Jadi sholat keadaannya hanya saja, keadaannya tergantung menyesuaikan. Ya kalau kita sakit ya bisa sholat kita dalam keadaan bisa duduk, bisa berbaring, macam tak penting kita tidak meninggalkan sholat, tidak ada niat dalam hati kita meninggalkan sholat. Kalau kita sakit langsung meninggalkan sholat, terus kita punya prinsip kalau Allah nyiksa aku karena aku sholat, Allah berarti dolim sama saya, itu nggak boleh kita ngomong begitu Bu, ya nggak boleh, itu bisa merusak akidah kita. Jadi ini harus hati-hati. Jadi akhadani, seandainya Allah kok menyiksa aku bitarkis sholati ma'abi minasyidah, karena aku meninggalkan sholat disebabkan aku sakit atau karena aku mengalami sesuatu yang susah, maka Allah berbuat zalim kepada aku. Kalau kita ngomong begitu, itu bisa merusak akidah kita. Sedikit lagi Bu, mohon maaf ya Tad ya, nggak apa-apa ya sebentar ya, karena saya harusnya jam 6 udah di sono saya. Ya, mohon maaf Bu ya. Terus atau yang bisa membuat kafir juga, au syahida inglau syahida ingdi nabiyun aw malakun masukdatu. Kita juga sombong lagi nih. Misalkan kita ngomong begini, lau syahida ingdi nabiyun aw malakun masukdatu. Seandainya nabi ataupun malaikat memberikan kesaksian atau bersaksi tentang sesuatu, masodaktuhu, maka aku tidak akan membenarkan. Nah ini kita juga ngomong seenaknya begitu. Misalkan biarpun nabi biarpun malaikat bersaksi sekalipun membenarkan bahwa peristiwa itu benar, saya nggak percaya itu. Nah itu kita nggak percaya sama nabi, nggak percaya sama malaikat, padahal mereka adalah yang ditegaskan oleh Allah. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah, yang tidak pernah berbohong kepada Allah. Nabi pun sudah dijaga dari kemaksuman. Apa yang diucapkan oleh nabi kok kita tidak percaya? Nabi siapapun itu, nabi yang awal sampai nabi yang akhir, kok kita tidak percaya? Maka itu termasuk sesuatu yang membuat kita menjadi kafir. Karena rukun iman itu salah satunya apa? Iman kepada para nabi dan rasul. Maka kalau kita nggak percaya dengan nabi, ya kita menjadi kafir. Termasuk iman tentang malaikat Allah, itu sesuatu yang kita imani. Rukun iman kita apa? Ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, ya kan, kepada hari akhir, kepada qadar. Ini kan rukun iman. Kalau kita tidak percaya yang 5 ini, berarti iman kita menjadi rusak. Yang rukun iman ada 6, yang rukun Islam ada 5. Jadi tadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi rasul, terus kitab, hari kiamat, qadar, salah sebut. Ya ada 6 ya. Itu kok kita rusak itu. Kita nggak percaya sama itu, ada malaikat kita nggak percaya, apalagi omongan malaikat saya nggak percaya. Seandainya ada gitu, kita ya harus iman kita menjadi rusak. Omongan nabi itu, Nabi Musa omongannya apa tuh? Nabi yang kita ngeledek begitu Bu. Para nabi, para rasul kita nggak benarkan, bahkan seandainya mereka bersaksi aku tetap nggak percaya omongan mereka. Biarpun mereka itu, kita juga imannya menjadi rusak. Jadi itu
seperti itu. Jadi jangan kita ngomong seenak-enaknya. Jadi kadang-kadang kita, anak-anak kita nih yang kadang bercanda seperti itu, kadang macam-macam. Terus apalagi yang bisa membuat kita iman kita menjadi rusak? Aqalal muazzinu yukadzibu, aqalal muazzinu yakdzibu. Atau kita mendengar suara orang azan, terus kita, mohon maaf, Bapak Ibu tahu nggak arti kalimat-kalimat azan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Misalkan ini ada orang azan, pasti di musola, di masjid ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nyeletuk, bohong. Allah mah nggak Maha Besar. Nah itu kita mengucapkan, ada orang azan gitu, kita mengucap, ada muadzin memandangkan azan, kita tahu artinya, kita bikin bercandaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kita bohong, Allah nggak Maha Besar. Kita katakan sebaliknya, Allah Maha Kecil. Nah itu kita menjadi kafir. Terus setelah azan Allahu Akbar kan asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan lagi bohong, itu kita bersaksi bahwa Allah, itu kan tiada Tuhan selain Allah. Kita membantah lagi, itu nggak benar, itu banyak Tuhan yang lain kok. Ya itu ada Tuhan. Kalau orang Hindu kan macam-macam Tuhannya, atau orang kita pokoknya nggak percaya buat Tuhan, itu juga bisa kafir. Maka kita hati-hati. Atau kita mau ini, pas dengar suara adzan, ausatau kal jaros. Ini orang-orang yang sering bercanda yang ini nih. Kita dengar suara adzan, namanya kita nggak suka. Makanya orang yang dekat dengan masjid itu juga ujian, terus terang ujian. Karena kita orang Islam itu kan azan kan otomatis 5 kali. Kalau orang, mohon maaf, nggak suka itu, ketika ada suara azan, apa itu tangga sekitar masjid itu, kalau bukan orang kita kan kadang kita orang kita aja kadang ada yang nggak suka sama muslim kan, berisik banget, kadang gitu nggak? Kayak berisik, kayak lonceng gereja aja berisik, misalkan begitu, kita berisik banget kayak lonceng aja, kayak apa namanya? Kayak itu menyamakan azan kita itu dengan suara lonceng gereja atau macam-macam, atau suara yang lain, itu juga bisa membuat kita, ini kan sering yang seperti itu, anak-anak itu kan, kalau kita sendiri kadang gitu kan, kalau azan atau berisik. Makanya kan di satu sisi ya kita sekarang kan syiar ya, dakwah itu, masjid semua orang sekarang nggak ada kan yang nggak pakai pengeras kan, dan itu sudah maklum masyarakat. Tapi kadang-kadang ya perlu pengertian juga kita itu. Kadang ini juga berbahaya juga, kalau menyebabkan itu nanti terucap orang yang itu. Makanya itulah ya kesadaran kita masing-masing. Jadi jangan sampai ketika ada azan itu karena kita nggak suka terus ngomong ini seenak-enaknya, ngata-ngatain azan itu berisik banget sih, kayak lonceng gereja atau macam-macam lah gitu, itu bahaya. Tapi juga sama kita yang muslim juga, makanya dulu kan pernah hampir ada tuh pengaturan pengeras suara itu, maksudnya juga ini karena kita Indonesia itu juga bukan negara semuanya muslim, ya tetap ya itu sebagai hak kita sebagai orang muslim bahwa adzan memang harus kencang, tapi ya jangan dalam bahasa seenaknya banget, volumenya langsung kayak orang ini gitu loh. Ya itu maksudnya jadi jangan sampai lepas kendali. Itu juga perlu toleransi buat kita sendiri juga, biarpun kita muslim. Kalau misalkan volumenya terlalu kita ini, tetangga kita biarpun kita muslim kadang mau ngapain berisiknya, mohon maaf, saya itu di kampung rumah saya itu emang dekat banget masjid, tapi dulu pernah ada namanya marbot bapak, orangnya udah sepuh, tapi orangnya ya semangat sih bagus, semangat beragamanya tinggi, tapi nggak kenal waktu bapak ibu, mohon maaf, mana suaranya kenceng banget, mana speaker di kampung saya itu, mohon maaf, nggak tahu volumenya atau speakernya karena baru ya kencengnya itu hampir satu kampung kedengeran semua. Nah kita yang deket masjid itu ya kita cuma batin aja kan, kita kesadaran kita sama muslim ya, itu saya bayangin kalau pernah bukan ini. Jadi kalau mau azan namanya di kampung itu kan udah kebiasaan. Puji-pujian tahu bapak ibu? Tahu nggak puji-pujian? Kalau di kampung dulu kalau nggak puji-pujian itu
muter kaset apa Zainuddin ceramah, ya kan pernah ngalamin nggak Bapak Ibu? Dulu kan di kampung kan kita gitu, sebelum misalkan mau maghrib atau mau asar, sebelum azan itu diputar dulu kaset almarhum idola kita dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh, nah itu muternya nggak kira-kira, padahal belum waktu sholat, muternya kenceng banget. Kalau nggak gitu beliau sholawatan lagu Jawa yang wah udah, kalau suaranya enak mah mending kan. Suaranya itu ini udah kencengnya minta mentok suaranya, kayaknya volumenya pol. Nah itu belum dilakukan ketika belum waktu sholat, dan itu lama jaraknya bukan hanya 2 menit 3 menit tapi lama. Nah ini kan kalau gini kan ya mohon maaf, maksudnya mungkin baik biar orang siap-siap ini, tapi kan di satu sisi juga mengganggu. Jangan sampai nanti karena itu menimbulkan jadi orang malah nggak simpati kepada ini. Nah, ini juga kayak gitu-gitu tuh hal yang sebenarnya bagus tapi kadang penempatannya yang belum tepat. Ya azan itu ya bagus, emang setiap sholat wajib dikumandangkan azan itu wajib. Nah tapi juga pengiringnya juga bagus untuk mempersiapkan biar orang. Nah kalau zaman dulu kan emang begitu. Mengapa kalau zaman dulu filosofinya di kampung itu, mengapa orang itu sebelum ini puji-pujian dulu? Karena orang di kampung kan kerjanya macam-macam, di sawah ada yang di mana, jadi biar tahu dulu oh udah mau masuk waktu maka mereka puji-pujian dulu. Tapi kalau zaman sekarang banyak aktivitas yang ini ya barangkali perlu disesuaikan. Mohon maaf ya Pak ya, ini waktunya saya udah kelewat, jadi kita tutup dulu taklim kita Bapak Ibu ya. Nanti lain kesempatan, mohon maaf banget ini, mohon maaf, nanti lain kesempatan kita sambung, kita buka tanya jawab. Tapi ini kena waktunya ada yang perlu kita lakukan, jadi mohon maaf. Talim kita tutup dulu, kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.